Tapi judul ini sudah tepat, panas di luar pentas. Saat ini sebetulnya panas di lapangan. Saya tadi misalnya dari Purwakarta, Karawang, Bekasi ketemu dengan ribuan orang. Apa yang dikhawatirkan saat ini? Politisasi bansos. Saya harus katakan ini early warning bagi kita semua dan bagi penguasa saat ini. Kalau ini terus berlanjut, maka kemudian nanti kita tidak tahu bagaimana hasil pemilu selanjutnya. Kita khawatir nanti kalaupun nanti ini terjadi, ada delegitimasi terhadap proses pemilu dan proses pilpres saat ini. Petinggi Partai Gelora, Fachri Hamzah, menawarkan paket Budi Satrio Djiwandono dan Raffi Ahmad di Pilgub Jakarta. Dalam sebuah unggahan di X, Fachri meminta tanggapan netizen untuk paket tokoh muda tersebut. Ia menuliskan, sepertinya jika untuk Jakarta yang lebih bermanfaat bagi rakyat, bagaimana menurut sedulur? Untuk diketahui, Budi Satrio Djiwandono merupakan anggota DPR RI dari Partai Gerindra, sementara Raffi Ahmad merupakan selebriti dan penguasa. Unggahan Fachri langsung banjir komentar. Pegiat media sosial yang di Pilpres 2024 berseberangan dengan Fachri, John Sitorus, termasuk yang ikut berkomentar. Ia menyindir narasi Fachri, bermanfaat dari segi apa ya? Netizen sendiri mayoritas menunjukkan sentimen negatif karena mempertanyakan kapabilitas keduanya. Ada netizen yang komentari, kalau adu gandeng sudah pasti menang, tapi kalau adu gagasan ya belum tentu. Sebelumnya, Fachri Hamzah memang sempat viral karena perseteruan antara PKS dan Partai Gelora. Dalam sebuah podcast, Fachri Hamzah mempertanyakan ideologi yang dimiliki oleh PKS. Menurut Fachri, partai politik bisa terpilih lantaran ideologi atau juga sumber daya seperti kekuatan modal, SDM, hingga kekuatan jaringan. Bisa juga partai terpilih karena sosok figur. Dan kalau itu membuat orang terpilih, ya memang banyak alasan partai terpilih. Ada karena pedagang, ada karena media, ada karena uang, ya kan? Ada karena jaring tradisional dan seterusnya lah kira-kira gitu. Tapi berbicara sesuatu yang konseptual, gagasan, partai itu mewakili apa? Saya kira itu yang kesulitan sekarang ini gitu. Mencari juru bicaranya yang sulit. Karena pada Pilpres kali ini sistem Pilpres dan sebagainya, saya punya kritik banyak lah ya terhadap ini yang nanti kita harus kembalikan. Tapi dilalah kalau pakai bahasa orang Jawa itu, Pilpres kemarin itu ada 3 kandidat. Dan dari 3 kandidat ini yang ngambil jalan moderat itu, kompromi, negosiasi, itu adalah Pak Prabowo. Karena dia mau bergabung dengan Pak Jokowi, lalu menciptakan 2 ekstrim, Bang. Ekstrim kiri diwakili oleh PDIP, yang saya kira sikapnya keras sampai sekarang. Dan ekstrim kanan yang tadi Bang Akbar bilang basis ideologi keras itu tadi itu ada di kanan gitu loh. Kenapa enggak yang di kanan ini yang dimotori oleh teman-teman PKS mengkonsolidasi gagasan kanan itu apa? Kalau mengatakan diri partai Islam misalnya kayak begitu ya, atau partai dakwah, itu apa? Coba itu rumuskan secara kuat, tunjukkan dan juru bicarai secara baik. Itu akan besar gunanya bagi bangsa kita, bagi mewakili perasaan masyarakat kita. Karena negara kita ini pernah partai komunisnya menang, sosialis menang, kiri menang. Coba ini kiri ini apa? Atau kalau mau disimplifikasi dengan Soekarnoisme itu apa? Coba ini kita bertarung gitu. Nanti kemudian yang menang ini Pak Prabowo dan kawan-kawan tentu akan rapat di dalam, kami tentu akan rapat. So gagasan kita ini apa? Apakah kita ini adalah Neo Orde Baru? Apakah Golkar, Gerindra ini sebenarnya Neo Orde Baru dimasuki oleh elemen-elemen Islam seperti Gelora ini adalah Neo Orde Baru? Berarti ini kembali kepada P3 dulunya adalah PKS, ya kan? PDI adalah PDIP. Problem dari PKS karena tidak adanya ideologi. Kemudian ideologi itu tidak ada juru bicaranya. Menurut Fachri, yang tersisa dari PKS hanya mesin partai atau petugas partai. Fachri mengungkapkan pada Pilpres 2024 kemarin ada 3 kandidat. Dari 3 kandidat itu hanya Prabowo yang boleh terbilang moderat, sehingga memicu 2 sisi ekstrim. Sisi ekstrem kiri ada PDIP dan sisi kanan ada PKS. Saya persoalan teman-teman PKS adalah persoalan dengan dirinya sendiri, yaitu tentang ketiadaan pikiran dan gagasan, sehingga melompat saja kepada gagasan lain yang sederhananya adalah kekuasaan eksekutif harus dibagi, dan seolah-olah kekuasaan eksekutif itu adalah sumber daripada kemakmuran, pendapatan, ya,
sumber daya bagi partai, bisnis, perizinan dan sebagainya. Perseteruan Fachri Hamzah dengan PKS memang berawal dari pemecatan dirinya dari keanggotaan partai. Ia dipecat oleh Majelis Tahkim PKS pada 11 Maret 2016 silam. Hal itu dilanjutkan dengan penandatanganan surat keputusan pada 1 April 2016 oleh Presiden PKS Sohibul Iman terkait keputusan Majelis Tahkim itu. Pemecatan itu buntut dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Fachri Hamzah. Bahkan kala itu, anggota Dewan asal NTB itu dilaporkan partainya sendiri ke Badan Penegakan Disiplin Organisasi. Ia dianggap membela mati-matian Ketua DPR RI Setia Novanto dalam kasus Papa Minta Saham. Sikap Fachri menurut beberapa koleganya telah membuat kegaduhan di internal PKS. Yang pertama saya ingin mulai mengkritisi cara pandang yang menurut saya keliru melihat pemilu seperti perang yang disampaikan oleh Bang Fachri ini bahaya sebetulnya. Cara pandang perang ini yang saya dulu waktu Bang Fachri masih di PKS, saya adalah bagian dari anak didik yang di PKS masih junior, memandang itu seperti herois, bahwa apa konsekuensi dari cara pandang kita pemilu itu perang. Pertama, menganggap yang lain sebagai musuh, bukan lawan politik. Yang kedua adalah menghalalkan segala cara. Maka memang setelah Bang Fachri keluar dari PKS, ya, cara pandang transformasi di PKS ini mengalami satu transformasi perbaikan, melihat pemilu tidak sebagai perang, tapi ini sebagai kompetisi. Mohon maaf, ketika Presiden PKS Pak Sohibul Iman, kemudian Pak Ahmad Syaihu gitu, saat ini, inilah menurut saya yang berbahaya. Ketika perang memang menghalalkan segala cara, maka apa yang terjadi saat ini? Saya mohon maaf, yang terjadi saat ini: 1. Politisasi hukum, 2. Politisasi bansos, 3. Politisasi ASN. Ini yang terjadi sebetulnya. Saya katakan bahwa politisasi hukum sudah jelas ini. Pertama, politisasi hukum sejak MK memutuskan, kemudian MK kemudian memberikan tegur hukuman pemberhentian terhadap pamannya Gibran, ya. Terus yang kedua adalah saat ini di KPP menguatkan bahwa ini dipaksakan kepada anak-anak muda saat ini. Kalau nanti virus nepotisme ini menjalar kepada seluruh rakyat Indonesia, kapan kita yang bukan anak-anak berkerah putih ini, yang bukan anak-anak yang punya darah biru ini menjadi pemimpin di bangsa ini? Kalau kita semua membiarkan fenomena ini. Tidak terima atas putusan PKS memecat dirinya, Fachri Hamzah kemudian menggugat partai politik tersebut ke pengadilan. Dalam gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ia menuntut PKS membayar ganti rugi material 1,6 juta dan imaterial senilai lebih dari 500 miliar. Pihak-pihak yang digugat Fachri adalah Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Dewan Syariah Surahmat Hidayat, Wakil Ketua Dewan Syuro Hidayat Nur Wahid, Abdul Muiz, dan Abi Sumaid. Gugatan Fachri lalu dikabulkan PN Jakarta Selatan pada 14 November 2016. Pengadilan mewajibkan PKS untuk membayar kerugian 30 miliar rupiah kepada Fachri. Keputusan PN Jakarta Selatan membuat PKS berang. Elit partai kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta, tetapi banding yang diajukan tersebut juga ditolak di pengadilan tingkat tinggi itu. Masih tidak menerima, PKS kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, tapi lagi-lagi upaya terakhir itu ditolak oleh pengadilan. Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan akan mengajukan peninjauan kembali terkait persoalan ganti rugi sebesar 30 miliar rupiah dengan Fachri Hamzah. Ganti rugi itu terkait kalahnya kasasi petinggi PKS atas kasus pemecatan Fachri Hamzah.